Di sebuah kampung kecil di pinggir hutan yang hijau, hiduplah seorang gadis bernama Rania. Usianya baru 9 tahun, tapi hatinya begitu lembut dan penuh kasih. Setiap pagi, ia membantu ibunya menyapu halaman, menimba air, dan memberi makan ayam-ayam di belakang rumah. Setelah semua pekerjaan selesai, ia biasanya duduk di bawah pohon mangga besar di depan rumahnya sambil memandangi langit biru yang luas. Meski hidupnya sederhana, Rania selalu terlihat ceria. Tapi di dalam hatinya, ada sedikit rasa sepi. Di kampung itu, tidak banyak anak yang seusia dengannya. Sebagian besar anak-anak sudah sekolah di kota, dan yang tersisa terlalu kecil untuk diajak bermain. Karena itu, Rania sering berbicara sendiri dengan ayam-ayamnya atau dengan angin sore yang berhembus lembut. Kalau aku punya teman, bisiknya suatu sore, aku ingin dia baik, suka membantu, dan senang membaca doa bersama. Ia menatap awan yang pelan-pelan berubah warna menjadi jingga. Ya Allah, ucapnya pelan, berikan aku seorang teman yang bisa membuat hatiku bahagia dan mendekatkanku kepada Mu. Angin bertiup lembut, menggoyangkan daun mangga di atas kepalanya. Entah mengapa, Rania merasa hatinya hangat. Ia tidak tahu bahwa doa kecil itu akan segera dijawab dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Keesokan harinya, langit tampak cerah. Burung-burung bernyanyi, dan Rania sedang duduk di bawah pohon mangga sambil menggambar di buku catatannya. Tiba-tiba terdengar suara lembut memanggil. Assalamualaikum. Rania menoleh. Di bawah sinar matahari pagi, berdirilah seorang anak perempuan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Usianya mungkin sebaya dengannya, mengenakan kerudung putih yang bersih dan pakaian sederhana berwarna biru muda. Wajahnya manis, matanya teduh, dan senyumnya menenangkan. Waalaikumsalam, jawab Rania sambil tersenyum. Kamu siapa? Namaku Laila, jawab gadis itu. Aku sedang berjalan, lalu melihat kamu sendirian. Boleh aku duduk di sini? Tentu boleh, kata Rania senang. Sejak hari itu, mereka sering bermain bersama. Kadang mereka memetik bunga liar di tepi sungai, kadang bermain peran menjadi putri dan raja, kadang hanya duduk di bawah pohon sambil bercerita. Laila berbeda dari teman yang pernah Rania bayangkan. Ia tenang, lembut, dan suka mengingatkan tentang Allah. Kalau kamu sedih, berdoalah, kata Laila suatu sore. Allah selalu mendengarkan, bahkan sebelum air matamu jatuh. Rania menatapnya takjub. Belum pernah ada anak yang berbicara seindah itu. Suatu hari, Rania menceritakan tentang Laila kepada ibunya. Ibu, aku punya teman baru. Namanya Laila. Dia baik sekali, Bu. Bajunya selalu bersih, dan dia suka mengajarkan doa-doa. Ibunya tersenyum lembut. Oh ya? Siapa orang tuanya? Rania menggeleng. Aku belum tanya. Tapi besok aku akan tanya, Bu. Namun, keesokan harinya, ketika Rania bertanya, Laila hanya tersenyum dan menjawab, aku tinggal tidak jauh dari sini, tapi mungkin kamu belum pernah ke tempatku. Jawabannya samar, tapi Rania tidak peduli. Ia terlalu senang punya teman. Hari-hari pun berlalu. Setiap kali bersama Laila, Rania merasa waktu berjalan cepat. Mereka saling bercerita tentang mimpi, cita-cita, dan hal-hal kecil yang membuat mereka bahagia. Laila sering mengajarkan doa-doa pendek kepada Rania. Ia juga menceritakan kisah para nabi dengan cara yang begitu indah hingga Rania selalu ingin mendengar lebih banyak. Suatu sore, mereka duduk di tepi sawah. Angin meniup lembut rambut Rania yang keluar dari kerudungnya. Seekor burung kecil tampak terjebak di ranting rendah, berusaha melepaskan sayapnya. Kasihan, kata Rania. Aku mau menolongnya. Ia berjalan pelan, lalu membuka ranting yang menjepit. Burung itu terbang, meninggalkan suara kekau yang riang. Laila tersenyum. Lihat, Rania. Kalau kamu menolong makhluk Allah, hatimu juga ikut terbang. Allah suka pada orang yang penuh kasih. Sejak itu, Rania jadi lebih perhatian pada hal-hal kecil. Ia membantu ibu tanpa disuruh, menyiram bunga, memberi makan ayam, bahkan menutup keran air dengan benar. Setiap kali ia berbuat baik, ia merasa seperti mendengar suara Laila berbisik, bagus sekali, Rania. Namun, ada satu hal yang selalu membuatnya penasaran, mengapa Laila tak pernah datang ke rumah?
Ia selalu muncul di sekitar pohon mangga, lalu menghilang menjelang senja. Setiap kali Rania ingin mengenalkan Laila pada ibunya, Laila selalu berkata lembut, "Besok saja, ya." Dan, besok, itu tak pernah tiba. Suatu sore, langit mendung. Rania duduk di bawah pohon mangga sambil menunggu Laila datang. Ia menatap jalan kecil di depan rumah, tapi tak ada siapapun. Hanya suara angin dan daun yang bergesekan. Laila pasti terlambat, gumamnya. Ia menunggu sampai matahari hampir tenggelam, tapi Laila tak muncul juga. Hari berikutnya pun sama. Laila tidak datang. Begitu juga keesokan harinya. Rania mulai khawatir. Ia bertanya kepada beberapa orang di kampung, tapi tak ada yang mengenal nama Laila. Bahkan ibu Rania berkata, ibu tidak pernah melihat anak berkerudung putih datang ke rumah anak. Rania terdiam. Hatinya seperti kehilangan sesuatu yang besar. Malamnya, Rania duduk di kamar sambil menatap buku catatannya yang berisi gambar mereka berdua. "Laila, kamu di mana?" bisiknya. "Aku rindu. Aku ingin bermain lagi seperti dulu." Air matanya menetes. Ia lalu menengadahkan tangan dan berdoa. "Ya Allah, kalau Engkau yang mengirimkan Laila padaku, jagalah dia dimanapun dia berada. Sampaikan padanya bahwa aku berterima kasih karena dia sudah membuatku mengenal Mu lebih dekat." Malam itu, Rania tidur dengan hati yang berat, tapi juga tenang, karena ia percaya Allah mendengar doanya. Malam itu, Rania bermimpi. Dalam mimpinya, ia berjalan di taman yang luas dan indah. Rumputnya hijau lembut, dan di langit terlihat cahaya seperti bintang, tapi lebih hangat dan menenangkan. Di tengah taman itu berdirilah Laila, dengan kerudung putihnya yang berkilau lembut. "Laila," seru Rania bahagia. Ia berlari memeluk sahabatnya. "Kemana saja kamu? Aku mencarimu." Laila tersenyum. "Maafkan aku, Rania. Aku harus pergi. Tapi aku selalu bersamamu, di hatimu." Rania menatapnya bingung. "Kamu tinggal di mana sekarang?" "Aku tinggal di tempat yang damai." "Kamu tidak bisa melihatnya sekarang, tapi suatu hari nanti, insya Allah, kita akan bertemu lagi." Laila lalu memegang tangan Rania. Sentuhannya hangat seperti cahaya. "Ingat ya, Rania, teruslah menjadi anak yang baik, rajin berdoa, dan menolong orang lain. Allah sangat menyayangi anak yang berhati bersih seperti kamu." Tiba-tiba angin lembut berhembus, dan cahaya di sekitar mereka semakin terang. Laila tersenyum terakhir kalinya, lalu perlahan menghilang seperti kabut yang tersapu sinar pagi. Rania terbangun dengan mata basah. Tapi kali ini ia tidak menangis karena sedih, melainkan karena haru. Ia tahu sekarang, Laila bukan teman biasa. Mungkin dia adalah malaikat kecil yang Allah kirimkan untuk menjawab doa seorang anak yang kesepian. Sejak hari itu, setiap sore Rania duduk di bawah pohon mangga seperti biasa. Ia memandang langit dan berbisik, "Terima kasih, ya Allah. Engkau mengirimkan sahabat dari surga untuk mengajarkanku arti kasih sayang." Dan setiap kali angin bertiup lembut melewati pipinya, Rania merasa seperti ada tangan kecil yang menepuk pundaknya dengan lembut. Ia tahu, Laila ada di sana, tidak terlihat, tapi selalu terasa.